Welcome to EGTR Podcast. Jadi di podcast kali ini gue akan ngebahas tentang evolusi dari game dari tahun 1970-an sampai tahun ini guys. Jadi pada tahun 1972 arcade game pertama di dunia dirilis pertama kali yaitu Pong. Game tersebut menjadi legenda membuat anak-anak di kalangan itu dan mendatangi restoran dan toko-toko hanya untuk bermain. Di tahun itu satu bulan sebelumnya konsol game pertama yang telah dibuat bernama Magnavox Odyssey. Konsol ini dikisahkan sebagai konsol yang pertama kali bekerja sama dengan Nintendo untuk mengembangkan teknologi game lain. Terus selanjutnya 1976 sampai 1980 ada Atari 2600 muncul ke masyarakat dan memberikan dampak yang signifikan terhadap dunia game saat itu hingga di non produksi lagi konsol tersebut terjual hingga 20.640 berkat hadirnya game bernama Asteroids di tahun 1979. Satu tahun sebelumnya Space Invaders juga mengejutkan dengan mengejar pasar arcade game. Selanjutnya tahun 1981 sampai 1985 banyak game legenda diperkenalkan pada dekade ini, mulai dari Pac-Man hingga Mario Bros. Untuk Mario sendiri dia muncul ke permukaan tidak melalui judul gamenya sendiri, melainkan lewat game Donkey Kong di tahun 1981. Di tahun 1885 Nintendo juga mencetak sejarah sebagai rilis konsol game pertamanya Nintendo Entertainment System yang mampu terjual di pasar hingga 60 juta unit. Selanjutnya 1886 dan sampai tahun 1990 ada persaing dunia game semakin ketat. Banyak perusahaan baru yang sangat menjanjikan dan dalam menggarap konsol game seperti Sega yang merilis Sega Genesis dengan dibarengi karakter ikoniknya yaitu Sonic the Hedgehog. Pada era yang sama game PC juga mulai berkembang juga. Banyak permainan yang sangat modern datang dengan konsep-konsep baru. John Madden Footballs adalah salah satu game legenda yang datang dari PC. Di era ini game handheld pertama yang hadir bernama Game Boy pada 1989 yang terjual hingga 118 juta unit. Selanjutnya 1991 sampai 1995 ada Nintendo mencoba kembali peruntungan dengan menghadirkan Super Nintendo. Walaupun tak tersukses Game Boy, tetapi Nintendo cukup meraup keuntungan yang besar. Pada era ini, salah satu game kontroversial muncul di mesin arcade bernama Mortal Kombat. Game ini berusaha menyaingi ketenaran Street Fighter 2 yang berhasil dari Jepang pada 1995. Melihat pasar game yang terus berkembang, Sony pun mengeluarkan konsol gamenya PlayStation yang dimana pada era itu menjadi konsol terfavorit orang-orang. Selanjutnya tahun 1996 sampai tahun 2000 tak butuh lama lagi bagi Nintendo untuk mengeluarkan konsol terbarunya dengan nama Nintendo 64 atau Nintendo 64. Mesin ini menjadi saingan PlayStation kala itu yang diikuti dengan hadirnya Sega Saturn. Di era ini mengawali game interaktif macam Dance Dance Revolution yang membuat pemain tak hanya menatap layar tetapi juga bergoyang. Game online yang mulai diperkenalkan pada era yang sama. Selanjutnya tahun 2021 sampai 2005 dengan masuknya PlayStation 2 ke pasar, Sony menyampai masa kejayaannya. Konsol ini terjual hingga di angka 100 juta kopi dan hingga sekarang rekor tersebut belum ada yang bisa memecahkannya. Akan tetapi Nintendo terus berinovasi dengan memperkenalkan GameCube, Nintendo DS, serta Game Boy Advance. Nintendo membuktikan dirinya sebagai perusahaan yang paling aktif dalam mengembangkan game. Era ini juga memperkenalkan dua hal baru. Yang pertama adalah kehadiran Steam dan yang kedua adalah Xbox, konsol yang diproduksi oleh Microsoft. Selanjutnya tahun 2006 sampai 2010 Sony memperkenalkan konsol game terbarunya PlayStation 3. Konsol tersebut mengawali konsol game generasi ke-7 dengan kelebihan yang memegang hak eksklusif untuk teknologi Blu-ray. Akan tetapi pada era ini orang-orang
Mengandungi game interaktif, hadirnya Wii dan game bernama Rock Band membuat orang-orang yang menginginkan kegiatan yang lebih aktif. Minecraft hadir di 2010 dan membuat viral di dunia internet. Selanjutnya 2019 sampai 2015 kehypean di dunia game seakan menurun. Konsol-konsol game tidak menemukan hal yang inovatif, hanya mengembangkan grafis saja yang tampak berbeda. Terbukti dengan penjualan game terlalu fantastis jika dibandingkan dengan konsol sebelumnya. Nintendo 3DS menyampai 50 juta unit. Wii U bahkan tidak sampai 15 juta unit. Serta Xbox One dan PlayStation 4 yang jika angka penjualannya digabung tidak menyampai 100 juta unit. Selanjutnya 2016 sampai tahun 2020 Nintendo mengembalikan masa kejayaannya dengan memperkenalkan Nintendo Switch. Nintendo masih membuktikan dirinya sebagai perusahaan game yang paling inovatif dengan menghadirkan konsol rumahan yang tidak rumahan karena dapat dibawa dan dimainkan di mana saja. Diperkirakan game yang berkembang di era ini adalah game mobile. Game sebenarnya sangat penting untuk perkembangan otak manusia. Seorang manusia akan mulai berpikir jika sudah dihadapkan dengan sebuah masalah, sedangkan pada sebuah games kita dihadapkan dengan berbagai macam masalah dan kita dituntut untuk memecahkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyelesaikan atau bahkan kita dapat memenangkan permainan games yang kita mainkan. Banyak beredarnya game sekarang ini telah menjadi suatu fenomena yang biasanya pada pandangan masyarakat mereka fenomena video game tidak terlepas dari mudahnya dan murahnya dalam mengakses perangkat permainan virtual ini. Tanpa memiliki perangkat pun para pengguna dimana untuk kehadiran berbagai rental yang menjajakan baik PlayStation ataupun game online. Anak-anak dan remaja sudah terbiasa dengan sebagai perangkat video game baik yang model arcade, konsol, personal computer, online ataupun handheld yang biasanya pakai handphone atau mobile. Belakangan ini banyak riset menunjukkan adanya dampak negatif bermain game khususnya pada anak-anak, baik itu di komputer, konsol ataupun berbagai perangkat gadget. Hal ini sudah tentu membuat banyak orang menjadi khawatir dan was-was. Namun di sisi lain terdapat kelompok yang mengatakan mempunyai dampak positif yang tak kalah pentingnya. Berikut ini dampak positif dan dampak negatif serta solusi yang beredar di masyarakat. Online games atau biasa disebut dengan game online, jenis permainan komputer yang memanfaatkan jaringan komputer sebagai medianya. Biasanya permainan game online disediakan sebagai tambahan layanan dari perusahaan penyedia jasa online ataupun dapat diakses langsung melalui sistem yang disediakan dari perusahaan yang menyediakan permainan tersebut. Indonesia juga mempunyai games-games yang cukup berkembang. Contohnya pada bulan Mei 2019 kemarin, game-game buatan Indonesia berhasil masuk peringkat 10 besar game-game terpopuler di Indonesia. Peringkat pertama ada Tahu Bulat buatan dari Own Games. Di peringkat ketiga ada Warung Chain buatan Touch 10. Selanjutnya ada game tebak gambar di peringkat keempat dan yang terakhir ada game lokal lainnya yaitu Mini Racing Adventure yang dibuat oleh Minimo. Rata-rata unduhan aplikasi game yang bertengger di 5 besar pada bulan Mei 2016 mencapai 500.000 dan diprediksi akan mampu menembus angka 1 juta unduhan berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh FA9. Game tahu bulat telah diunduh sebanyak 1 juta kali. Angka tersebut mengalahkan aplikasi Facebook dan BlackBerry Messenger sebagai top free apps Google Play. Sedangkan Warung Chain untuk diunduh lebih dari 800.000 kali. Sedangkan pemain lama dari dunia gaming yaitu tebak gambar telah diunduh puluhan juta kali oleh gamers Indonesia. Pencapaian tersebut menjadi momentum untuk industri games Indonesia untuk berunjuk gigi bahwa Indonesia mampu bersaing dengan produk-produk game buatan luar negeri. Hal ini sekaligus menepis anggapan bahwa game buatan Indonesia tidak laris di pasaran lokal. Karena ternyata meski skalanya kecil, banyak game di Indonesia diminati oleh internasional.
Namun saat ini di Indonesia sendiri masih didominasi game dari internasional. Jika jika kita melihat industri game di Indonesia, menurut data dari Newzoo pada tahun 2016 mencapai USD 321 juta dolar. Dari jumlah tersebut didominasi oleh mobile game daripada PC games. Perbandingan antara mobile game dan PC game sekitar 52% untuk mobile dan sisanya PC. Perlunya untuk dorongan terhadap industri games Indonesia agar semakin berkembang dan dengan mempromosikannya. Oke, segitu aja untuk podcast kali ini. Semoga podcast kali ini bermanfaat dan memberikan kalian tentang dunia games dari evolusi game dari tahun 1910-an sampai saat ini. Oke, segitu aja untuk podcast kali ini. See you di podcast selanjutnya.